Teman-teman, hari ini kita akan merayakan ulang tahun Pak Tejo Buntoro. Ya, jadi Tejonya karena banyak, mesti disebutkan Tejo yang mana? Ya, ke 60 tahun. Nah, teman-teman, sebelum kita nanti mendoakan Pak Tejo supaya panjang umur, sehat dan rezekinya semakin melimpah, kita akan diingatkan oleh firman Tuhan satu ayat. Ini menjadi berkat untuk kita. Ya. Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Nah, teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan dihantar dengan satu pujian yang sudah ada di WA Group. Pak, sebentar. Gimana tadi ayatnya, Pak? Dia protes. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, lebihnya anugerah, ya. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Sebentar, Pak. Anugerah hanya kesusahan. Nanti ya, dijelaskan nanti ya. Oke, kita sekarang akan dihantar lebih dulu lewat satu pujian, Indah Rencanamu. Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kesempatan yang indah, kami boleh berbahagia bersama kekasih kami Bapak Tejo Buntoro yang hari ini genap berusia 60 tahun. Kami rindukan sabda firman-Mu bukan hanya memberkati Pak Tejo semata-mata, namun kami yakin firman-Mu juga boleh menjadi berkat buat kami semuanya. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Teman-teman, tadi firman-Nya sudah saya bacakan. Masa hidup kita, kata Alkitab, itu 70 tahun. Jika kuat 80 tahun. Ya, jika kita kuat 80 tahun. Dan di akhir daripada bacaan tadi dikatakan, kita ini ternyata tidak lama, buru-buru lenyap. Artinya hidup manusia itu tidak panjang. Hidup manusia itu tidak lama. Lihat di dalam grup kita sendiri, yang paling muda siapa ini yang datang ini? Ya, kurang sifik kemarin. Johan, iya kan? Raymond, ya. Loh, Raymond sama Johan tua Pak Raymond. Pak Johan 52. 51. Pak Raymond 58. Pak Uui 55. Nah, Pak UU sudah ngkong ini, ya. Pak UU ini sudah 57. Ya, 57. Nah, artinya apa? Di grupnya kita itu sudah hampir kepala 6 itu hampir semua. Pak Lobsen 70, Jalan 76, Pak Jaya Jalan 72. Nah, apa yang dikatakan oleh Alkitab itu adalah kenyataan di dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Rata-rata kurang lebihnya berkisar 70 tahun, kalau kuat 80. Nah, kalau lebih berarti anugerah, bisa 80 tahun ke atas. Namun Alkitab mengingatkan, seberapa panjang kita diberi umur, hari itu akan juga sampai. Nah, kalau kita sekarang jadi orang yang bijaksana, khususnya Pak Tejo, 60 tahun. Kalau Alkitab bilang kalau kuat 80 tahun, ya kita anggap aja lah, kita dikasih umur 80 tahun. Tinggal dihitung kira-kira sisa waktunya tinggal berapa. Kalau nanti urusan Tuhan ngasih bonus sampai 100, tinggal ditambahkan lagi. Artinya waktu kita tidak lama lagi. Apa yang kita mesti lakukan? Nah, Bapak Ibu, kita happy, ya, masih bisa golf, masih bisa kumpul-kumpul, masih bisa makan-makan, masih bisa ngelencer, masih bisa berbagi dengan orang lain. Terlebih nanti setelah acara ini, Pak Tejo ini masih mau bersama teman-teman, bersama istri itu ke panti asuhan. Mungkin di sana juga mau berbagi berkat dengan di panti asuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita tahu waktunya tidak lama, yang pasti kita akan bertindak menjadi orang yang bijak, yaitu apakah di usia kita saat ini kita sudah berjalan pada jalan yang benar, sehingga ketika harinya nanti sampai, kita sudah menemukan jalan menuju ke surga. Kita punya Alkitab sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, jelas menyebutkan Yesus satu-satunya jalan. Karena itu hanya Yesus saja yang berani memberikan satu kepastian, tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa jika tidak lewat aku. Oleh karena itu, Dia pun berkata kepada Anda dan saya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Oleh karena itu, hari ini selamat untuk Pak Tejo yang sudah berusia 60 tahun. Selamat juga untuk teman-teman yang di usia kita masing-masing, kita mulai memfokuskan kepada jalan yang benar, agar supaya
jika suatu hari kelak mendadak kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah jalan pada jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati Pak Tejo, juga memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa untuk menikmati makanan yang sudah disediakan. Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat rohani. Demikian pula berkat jasmani Tuhan sudah siapkan sebagai ungkapan syukur daripada Pak Tejo yang hari ini Engkau berkati genap 60 tahun. Pak Tejo pasti akan Kau berkati dengan segala yang baik, kesehatan yang baik, kekuatan yang baik, kebahagiaan, panjang umur, sukses, serta boleh menjadi suami dan papa yang sangat mengasihi keluarganya. Demikian pula dengan kami semuanya, kami boleh ikut menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan. Oleh karena itu Bapa, suci dan kuduskan makanan minuman yang sebentar boleh kami nikmati menjadi kekuatan buat tubuh jasmani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Menyerahkan Tuhan acara kami ke depannya, biarlah Tuhan yang menuntun setiap acara nanti agar berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang mulia. Amin. Kita bangkit berdiri semuanya, kita maafkan satu buah pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia.
memuji-muji kebesaran nama-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami tahu Engkau menyertai kami, maka kami memohon belas kasihan kepadamu. Berkenanlah Tuhan berbicara kepada setiap kami, sehingga firman-Mu yang hari ini boleh kami dengar akan menuntun setiap langkah kaki kami, hingga kami kelak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hidup berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di Elpidos, sebelum saya membagikan renungan firman Tuhan, saya ini kepingin nanya, siapa ya kira-kira yang bisa mewakili? Apakah Betania yang bisa memberikan pencerahan buat kita? Mengapa kalian ada di sini? Kemana keluargamu yang mengasihi kamu dan yang harusnya tinggal bersama kalian? Saya ingin sekali firman Tuhan ini memberikan semangat, motivasi buat Anda, karena Tuhan sangat mengasihi engkau dan Dia menyediakan masa depan buat kalian. Amin. Amin. Siapa kira-kira yang bisa mewakili? Mungkin Betania memberikan gambaran untuk kita mengapa anak-anak ini ada di sini. Anak-anak di sini kebetulan ya memang banyak, ada yang memang sudah ada orang tua, ada juga yang masih ada orang tua. Tidak punya orang tua. Iya. Tapi ada yang masih ada. Iya. Kenapa dibawa ke sini? Tujuannya sebenarnya kami di sini untuk membantu mereka dalam hal kerohanian terutama, dan juga pendidikan mereka biar terpenuhi seperti itu. Jadi kebanyakan memang anak-anak di sini dari banyak pulau, terutama luar Jawa semuanya. Dari Kalimantan ada, Sulawesi, Papua, Sumatera juga ada. Dibawa ke sini untuk kita bantu pendidikannya, dan yang paling utama di sini adalah nilai-nilai kerohanian juga pasti. Oke. Terima kasih. Jumlahnya 51 anak ya. Sudah total semua sama pengurus, untuk anak-anak 47. Oh, anak-anak 47, pengurusnya 4, sehingga totalnya 51. Iya. Iya. Berasal dari kebanyakan dari luar pulau ya. Ada yang memang papa mamanya sudah nggak ada, tetapi ada juga yang papa mamanya masih. Dibawa ke sini tujuannya untuk belajar, baik pendidikan secara formal maupun tentang kerohaniannya. Tujuannya apa? Kalian ingin nggak punya masa depan yang baik? Ingin ya. Ayo kita sekarang buka ayat firman Tuhannya yang menasihati buat kita. Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai 19. Hari ini memang Tuhan sedang kirim ya berkat lewat Pak Tejo Buntoro ya, yang kebetulan lagi ulang tahun ke-60. Sebagai anak Tuhan, Pak Tejo bersama keluarga itu biasa mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan dengan membagi sukacita kepada siapapun, khususnya saat ini adalah kepada kita semuanya, supaya lewat sukacita yang dialami oleh Pak Tejo dan keluarga, kita pun juga memperoleh sukacita yang sama. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, damai sejahteramu akan seperti sungai, dan kesejahteraanmu akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut. Keturunanmu akan seperti pasir,
dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanmu. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini jelas mengatakan kepada Anda dan saya, ini berasal dari aku, kata Tuhan. Firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau apa yang memberi faedah, yaitu perintahnya Dia dalam ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, damai sejahteramu akan seperti sungai, dan kesejahteraanmu akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut. Artinya apa? Jika kita setia mendengar perintah Tuhan dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari, maka segala yang berfaedah, yang bermanfaat, yang baik itu akan turun dalam hidup Anda dan saya. Yang dulu pernah berasal dari bayi siapa? Yang pernah jadi bayi siapa? Oh, semua jadi bayi ya? Betul ya? Nah saudara, setiap orang itu ternyata lahir di muka bumi yang pertama jadi apa? Jadi bayi. Siapa yang lahirkan? Orang tua atau mama? Nah, ya toh, papa cuma sponsor. Ya, betul ya? Tetapi kita punya hutang budi kepada papa mama. Dan inilah pasal yang pertama kali oleh Tuhan dikenakan kepada setiap orang yang lahir di muka bumi. Hormatilah ayahmu dan ibumu, maka akan apa? Lanjut umurmu dan di tanah yang diberikan Tuhan keadaanmu baik. Nah, artinya apa? Kalian yang harus ingat, belajar di sini bukan cuma belajar ilmu sekolahan, tetapi juga nilai-nilai rohani, ya, isi perintah Tuhan. Yaitu ketika Anda ingat, ya, Anda berbakti kepada papa dan mama, maka Tuhan memberikan janji berkat langsung dua. Yang pertama apa? Lanjut umurmu, ya. Yang kedua, di mana saja kamu tinggal, keadaanmu baik. Artinya apa? Kamu dicukupkan, kamu dipelihara, kamu diberkati oleh sejahtera dari Tuhan. Bahkan damai sejahtera dari Tuhan itu menjadi seperti sungai, dan kesejahteraanmu akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, mungkin hari ini kalian adalah orang yang sedang berkata, Tuhan, mana mungkin orang tuaku sudah tidak ada. Tapi ada yang bilang, mana mungkin orang tuaku tidak bisa kasih aku apa-apa. Aku di sini loh, di sekolah kan aku gratis. Karena apa? Orang tua tidak bisa biayai. Bagaimana mungkin aku bisa punya masa depan yang baik? Pikiranmu. Tetapi pikiran Tuhan sama enggak? Enggak sama. Enggak sama. Ada banyak orang sukses berasal dari orang susah. Ada banyak orang berhasil berasal dari orang yang menderita luar biasa. Dan mungkin yang akan sukses adalah salah satu atau salah sekian dari kalian yang ada di sini. Catatannya, kamu setia dengan perintah Tuhan dan kamu mau lakukan. Belajar sungguh-sungguh, pahami benar-benar, dan lakukan sungguh-sungguh dalam hidupmu sehari-hari, maka janji Tuhan itu akan ada di dalam hidup setiap kita. Jangan pernah kamu anggap sepele dirimu. Tuhan, aku bisa apa? Jangan pernah kutuki dirimu sendiri. Kamu mesti bilang, hari ini aku memang punya masalah, tetapi
Aku punya Tuhan yang lebih besar dari aku punya masalah. Hari ini aku memang tidak punya apa-apa, tetapi aku punya Tuhan yang bisa menyediakan apa-apa buat aku. Sebab janji Tuhan, ketika kita punya persoalan, Dia juga yang menyediakan buat Anda dan saya sebuah jalan keluar. Oleh karena itu, tidak ada alasan ketika kita menjadi anak Tuhan, kita harus pesimis menghadapi masa depan. Sebab memang masa depan kita nggak pernah lihat aku akan jadi seperti apa. Dan mungkin kalau Anda bertanya dengan yang ulang tahun, Pak Tejo, apakah dulunya waktu dia remaja dia sudah punya apa-apa? Dia mungkin juga sedang mencari pekerjaan, sedang melamar pekerjaan, sedangkan gaji tidak tahu dapat berapa. Dan setiap kita ngalami, ketika kita mau menikah, kita sedang berpikir, bisa nggak biayai kebutuhan sebuah rumah tangga? Bisa nggak nyukupi anak-anak untuk menuju kepada masa depan? Tetapi Tuhan memberikan bukti, ketika kita setia kepada Dia, maka apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan itu tidak pernah terjadi. Bahkan Tuhan menyediakan damai sejahtera melimpah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan yang singkat ini, saya inginkan Anda yang mendengar dan kemudian mencatat ayatnya, ayo bangkit semangatnya. Engkau tidak boleh tenggelam dalam kesedihan yang seperti ini. Engkau tidak boleh tenggelam di dalam kesulitan yang seperti ini. Kamu harus yakin, aku harus bisa berhasil. Kenapa? Karena aku punya Tuhan yang lebih besar dari semua masalah yang aku sedang hadapi. Amin. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan ini, sekarang apapun yang engkau sudah pahami tentang perintah Tuhan, pahami baik-baik, lakukan dengan sungguh-sungguh di dalam hidupmu sehari-hari, maka janji Tuhan akan digenapi di dalam hidup setiap kita. Dan semoga jika kami diberkati dengan panjang umur, kami akan berjumpa dengan salah satu atau salah sekian dari kalian yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan sukses yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan. Sama-sama berdoa dan ditutup sama Noni dan Amos. Ya, ayo kita berdoa. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan buat Pak Tejo yang dari umur 60 tahun. Dan syukur Tuhan buat umur yang baru yang sudah berdoa buat setiap pekerjaan, pelayanan keluarga yang memberkati. Dan juga berkati Tuhan Yesus setiap apapun yang dilakukan, Tuhan campur tangan, berkati
kesehatan, kekuatan supaya dia bisa terus melayani Tuhan Yesus untuk berdoa Tuhan masuknya untuk menjaga dia segala mara raya dan segala sakit lagi terus ampun Tuhan untuk kepada dia. Terima kasih sudah berdoa ya. Amin.